Pemirsa, identitas dua kerangka manusia yang ditemukan di gedung ACC Kuitang, Senen, Jakarta Pusat akhirnya terungkap. Keduanya merupakan warga yang terjebak di dalam gedung yang terbakar saat kerusuhan massa akhir Agustus lalu. Misteri dua kerangka manusia yang ditemukan di gedung ACC kawasan Kuitang, Jakarta Pusat akhirnya terungkap. Dalam konferensi pers Bareskrim Polri siang ini, kedua kerangka yaitu M. Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo. Keduanya dilaporkan hilang sejak kerusuhan massa di kawasan Senen, Jakarta Pusat akhir Agustus lalu. Identitas keduanya terungkap dari hasil tes DNA pencocokan struktur gigi dan tulang dengan pihak keluarga yang melaporkan kehilangan anak beberapa waktu lalu. Bahwa nomor postmortem 0080 cocok dengan antemortem 002 sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo, anak biologis dari Bapak Muhammad Yasin. Dua kerangka manusia ditemukan di gedung ACC kawasan Kuitang, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Kerangka manusia ditemukan saat pihak pengelola gedung hendak melakukan renovasi setelah terbakar 2 bulan silam. Usai kerusuhan, gedung ACC memang dikosongkan dan tidak ada aktivitas perkantoran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Banjirop masih merendam pantai hingga permukiman warga di pesisir utara Jakarta. Salah satunya di Pantai Marunda, sebuah objek wisata murah meriah yang digemari oleh warga Jakarta. Banjirop masih merendam pesisir utara Jakarta termasuk kawasan wisata Pantai Marunda Cilincing, Jakarta Utara pagi tadi. Banjirop setinggi 50 cm ini masuk ke jalanan dan mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Beberapa pedagang di sepanjang pantai hanya bisa pasrah menutup warungnya yang sepi. Gimana Bu dagangan Ibu? Ya agak kurang pengunjungnya Pak. Pengunjungnya? Rugi Ya. Berarti apa gimana? Ya iya. Berapa persen Bu? Ya hampir separohnya lah. Sedikitnya ada 20 warung terendam banjir di Pantai Marunda. Hanya ada 1-2 wisatawan yang datang, itu pun tidak lama-lama karena tidak bisa turun ke area pantai. BMKG memperingatkan potensi banjirop di pesisir Jakarta mulai 3 hingga 12 November 2025. Pasang air laut dipicu fenomena supermoon. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sebanyak 50 kepala keluarga mengungsi akibat bencana tanah bergerak di Bandung Barat, Jawa Barat. Warga mengemasi barang dan memilih meninggalkan rumah mereka di Kampung Cibodas, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Warga mengungsi karena khawatir dengan bencana tanah bergerak yang terus terjadi dalam sepekan terakhir. Hujan deras dan longsor memicu pergerakan tanah semakin masif dan mengkhawatirkan. Hingga hari ini sudah 50 kepala keluarga di 2 kecamatan yang mengungsi. Akibat tanah bergerak, separuh badan jalan rusak tergerus derasnya air. Kabupaten Bandung Barat menetapkan status siaga tanggap darurat bencana hingga awal tahun 2026. 2 narapidana asal Inggris dipulangkan ke negara asalnya dari Lapas Kerobokan, Badung, Bali. Kedua napi dipulangkan karena pertimbangan kesehatan. Proses pemindahan 2 narapidana asal Inggris, Lindsay Sandiford dan Shahab Shahabadi, dilakukan di Lapas Kelas 2A Kerobokan, Badung, Bali. Sebelum dipulangkan, perwakilan pihak pemerintah Indonesia dan Inggris melakukan penandatanganan berkas serta serah terima kedua napi tersebut. Pemindahan 2 napi Inggris ini adalah tindak lanjut dari penandatanganan Perjanjian Transfer of Sentence Prison atau TSP antara Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Yusril Iza Mahendra dan Menteri Luar Negeri Inggris pada 21 Oktober lalu. Pemindahan 2 napi kasus narkoba ini mempertimbangkan kemanusiaan mengingat kondisi kesehatan kedua narapidana. Terpidana mati dan seumur hidup itu diterbangkan ke Inggris melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai. Lindsay Sandiford yang berusia 68 tahun menjalani hukuman di Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan, Bali dan Shahab Shahabadi 35 tahun di Lapas Nusa Kambangan. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat kembali terjadi. Kali ini di Goa, Sulawesi Selatan. Prada Hairul Muhammad Nail diduga tewas akibat dianiaya seniornya di barak batalion.
Anggota TNI Prada Hairul Muhammad Nail diduga tewas dianiaya seniornya di Barak Ion Arhanud 4 AAY di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan 11 Oktober lalu. Korban sebelumnya sempat dibawa ke Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa. Namun pihak keluarga menemukan kejanggalan atas kematian korban dan meminta autopsi dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan. Pihak keluarga meminta polisi militer terbuka terhadap hasil autopsi korban. Kasus kematian Prada Hairul Muhammad Nail menambah catatan kematian prajurit TNI Angkatan Darat di Barak Batalion. Dugaan penyiksaan terhadap korban membuat Pomdam 14 Hasanuddin memeriksa 3 anggota TNI. Kapendam 14 Hasanuddin Kolonel Kavaleri Budi Wirman mengatakan pihaknya terus melakukan pengembangan penyelidikan apakah ada unsur pidana dari perbuatan ketiga pelaku tersebut. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Seorang warga pemilik warung di Tasikmalaya, Jawa Barat dikeroyok oleh sejumlah anggota geng motor hingga mengalami luka memar. Berbekal rekaman CCTV, jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota berhasil mengamankan para pelaku. Kamera pengawas merekam pengeroyokan yang dilakukan kelompok geng motor terhadap pemilik warung di Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibat pengeroyokan, korban alami luka memar. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi menangkap 5 pelaku. 3 diantaranya ditangkap di Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya, dan 2 lainnya di Tangerang. Sebelumnya, para pelaku menanyakan ke korban mengenai seorang pemotor yang menantang dengan menggeber motor di depan mereka. Diduga menyembunyikan pemotor tersebut, para pelaku pun menganiaya korban. 2 pelaku diantaranya merupakan residivis kasus serupa. Kini ketiga tersangka mendekam di sel tahanan Polres Tasikmalaya Kota untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, penyelundupan ratusan ribu ekor benih lobster di perairan Bintan digagalkan oleh Bea Cukai Kepulauan Riau. Bibit lobster senilai 28 miliar rupiah tersebut akan diselundupkan ke Malaysia. Petugas Bea dan Cukai mengejar komplotan penyelundupan lobster di perairan Bintan, Kepulauan Riau. Kapal cepat yang digunakan para pelaku akhirnya dikandaskan di Pulau Tak Bertuan setelah petugas melepaskan tembakan peringatan. Para pelaku yang diperkirakan 2 orang ini langsung kabur bersembunyi di hutan. Petugas menemukan 36 kotak berisi ratusan ribu benih lobster jenis pasir. Dari hasil pemeriksaan, terdapat 281.583 ekor benih lobster senilai 28 miliar rupiah. Benih lobster ini dibawa dari Pulau Jawa dan hendak diselundupkan ke Malaysia untuk selanjutnya dikirim ke Thailand. Maraknya penyelundupan benih lobster di perairan Kepulauan Riau karena dari letak geografis yang berdekatan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Tingginya nilai beli di luar negeri membuat pelaku melakukan berbagai cara untuk menyelundupkan bibit lobster ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Akhir pekan ini kami akan ajak Anda menuju Tomohon, Sulawesi Utara. Tidak hanya terkenal karena keindahan alamnya, kota ini juga dikenal dengan budidaya bunga krisan yang cantik. Berikut keindahannya. Keindahan bunga krisan atau krisantemum di Kelurahan Kakas Kasen 2, Kota Tomohon Utara, Sulawesi Utara, tidak hanya memanjakan mata yang melihatnya. Bunga yang memiliki arti bunga emas ini mampu menghasilkan cuan hingga puluhan juta rupiah setiap kali panen. James Mogi salah satunya telah mendulang untung dari budidaya bunga krisan sejak tahun 2018. Salah satu tantangan mengembangkan bunga ini adalah paparan cahaya yang harus menyala selama 16 jam. Kesuksesan James sebagai petani bunga krisan tidak lepas dari peran listrik bersih dari PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Sejak dulu bunga kita itu biasa panen hanya sekitar 60%. Setelah PLN peduli, binaan dari PLN, kami bisa memproduksi lebih baik sampai 90%.
Melalui program Elegan atau Electrifying Agriculture Bunga Krisan, PLN menawarkan konsep smart farming bagi kelompok petani. PLN hadir dalam program PLN Peduli ini membantu petani berupa saat ini greenhouse, yang di dalamnya ada peralatan-peralatan yang mendukung dalam hal produksi daripada bunga ini sehingga lebih cepat lagi dalam pertumbuhannya. Bunga krisan dari Tomohon saat ini telah merambah hingga dunia internasional, diantaranya negara Singapura. Dari Tomohon, Sulawesi Utara, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.